Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi tahirin al-ma'asumin. Wa la'natullah ala a'da'i majma'in minal anila kami yawmiddin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, ad-dahru yukhliqul abdan wa yujaddidul amal wa yuqarribul maniyah wa yuba'idul ummiyah man ghafira fihi nasibah wa man fatahu ta'ibah. Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam di dalam hikmah yang ke-72 mengatakan ad-dahru yukhliqul abdan. Ad-dahru, dahrun dalam bahasa Arab, dia bermakna zaman. Ini ad-dahru bermakna masa, bermakna zaman, bermakna masa, bermakna waktu. Jadi ad-dahru bermakna waktu atau masa, tetapi terkadang ketika kita mengatakan waktu, maka yang dimaksud itu adalah si waktu itu saja. Misalnya kita mengatakan ketika hujan turun, saya ada di rumah. Nah, ketika waktu itu kan ketika itu. Ketika hujan turun, maka penggunaan kata waktu di situ, yakni ketika itu, makna ketika di situ kita hanya maksudkan bermakna waktu saja, yakni si waktu itu saja, tanpa menyertai segala macam kejadian yang ada di dalamnya. Misalnya kita tanya sekarang jam berapa? Kita bilang jam 2 sore. Nah, jam 2 sore. Yakni hanya mau menyatakan waktu saja tanpa memaksudkan segala kejadian yang ada di dalam. Namun dalam satu masa, dalam satu waktu, dalam waktu lain, ketika kita menggunakan kata waktu, maka maksudnya adalah si waktu itu beserta segala rangkaian kejadian yang ada di dalamnya. Contoh, ketika di saat kita mengatakan masa kecilku, masa kecilku, maka penggunaan kata masa kecil di situ bukan hanya sebatas menyampaikan makna waktu saja, bukan. Melainkan apa? Melainkan menyampaikan makna waktu dan juga menyampaikan segala kejadian-kejadian yang terjadi di masa itu, di waktu itu. Misalnya kita mengatakan masa kecilku ku habiskan dengan bermain bersama orang tuaku. Masa kecilku ku habiskan bermain bersama orang tua. Maka masa kecil di situ bukan hanya tentang waktu, melainkan juga menyangkut segala kejadian yang ada di dalam. Ad-dahru sekalipun dia bermakna zaman, namun dia bermakna zaman yang dimana dia juga menyangkut segala kejadian yang ada di dalamnya. Jadi ketika dikatakan ad-dahru, yakni masa beserta segala kejadian yang di dalam. Oke? Nah, dikatakan ad-dahru yukhliqul abdan. Ad-dahru yukhliqul abdan. Dikatakan badan itu, masa atau zaman tadi itu menuakan badan manusia. Dikatakan ad-dahru yukhliqul abdan, yakni masa itu menuakan badan manusia. Kenapa bisa badan itu menuakan manusia? Kita lihat, yakni secara zahir, secara nyata, kita melihat dulu kita masih usia 45 tahun, lalu semakin besar usia 9 tahun, badan kita semakin besar, lalu terus berusia 15-16 tahun, badan kita tumbuh lebih besar, lalu naik usia 20 tahun, jenggot kita mulai tumbuh, lalu
naik usia 30 tahun, mulai uban kita, rambut kita mulai memutih 1-2 biji. Naik usia 40 tahun, kulit kita mulai keriput. Naik usia 50 tahun, jalan kita mulai, yang dulunya kita bisa lompat dan berlari, jalan kita mulai tertata satu persatu. Naik usia 60 tahun, kita berjalan mulai pakai tongkat. Naik usia 70 tahun, kita mulai berjalan pakai kursi roda. Naik usia 80 tahun, kita mulai misalnya dituntun dalam berjalan, dan begitu. Jadi secara nyata juga kita menyaksikan hal itu, bahwa zaman beserta segala kejadian yang ada di dalamnya itu menuakan badan. Kenapa? Karena di sini ada oksigen, di sini ada hidrogen, di sini ada unsur-unsur alam lain, di mana unsur-unsur alam ini akan mempercepat penuaan. Dan memang kalau misalnya antum mengikuti perkembangan perkembangan penelitian ilmu fisik, atau misalnya perkembangan penelitian ilmu biologi, atau perkembangan penelitian ilmu antariksa misalnya, maka para ilmuwan saat ini mengatakan kandungan, yakni besar kandungan oksigen, besar kandungan hidrogen, besar kandungan karbon, besar kandungan unsur-unsur lain, kalium, kalsium, dan sebagainya, nitrogen misalnya, itu dapat mempercepat atau dapat memperlambat proses penuaan. Di mana seandainya misalnya, di mana seandainya unsur oksigen di situ terlalu besar, maka penuaan akan lebih cepat dan penghancuran tubuh akan lebih cepat. Kita menyaksikan orang yang tinggal di gunung dengan orang yang tinggal di pinggir pantai, maka badan, postur badan, tipikal badannya itu berbeda. Orang yang tinggal di gunung dan orang yang tinggal di pinggir pantai itu tipikal badannya berbeda. Kelaziman badannya itu berbeda. Elementer badannya itu berbeda. Kenapa? Kita melihat bahwa orang yang tinggal di gunung, postur badannya misalnya lebih kencang, lebih seger, lebih padat, lebih kokoh, terus lebih muda, kelihatan lebih awet muda. Sedangkan orang yang tinggal di pinggir pantai, kelihatan kulitnya mengeriput, kulitnya legam, panas, terbakar, atau misalnya kita mengatakan lentur dan sebagainya. Kenapa? Karena adanya perbedaan unsur-unsur tabiat, adanya perbedaan unsur-unsur alam di antara kedua tempat ini, yakni gunung dan pantai itu memiliki kandungan unsur-unsur yang saling berbeda. Mungkin di gunung unsur oksigennya lebih tinggi, di pantai unsur karbonnya lebih tinggi, dan sebagainya. Dan hal ini memang mempengaruhi proses penuaan dan proses penghancuran badan. Begitu juga dengan panas dan dinginnya. Jadi dinginnya di gunung dan panasnya di pinggir pantai itu akan mempengaruhi proses penuaan. Jadi mana yang lebih cepat tua? Contoh misalnya, kalau kita memiliki bahan sayuran, lalu kita taruh di freezer, dengan kita memiliki bahan sayuran, lalu kita taruh misalnya di atas rice cooker. Sayuran yang kita masukkan di dalam freezer mungkin bisa bertahan sampai seminggu 2 minggu, dia tidak lapuk, tidak layu, tidak hancur. Tetapi sayuran yang kita taruh di atas rice cooker, di atas pemanas, dia langsung dalam hitungan 1-2 menit dia langsung layu, dia langsung lapuk, dia langsung rusak. Jadi proses penuaannya itu lebih cepat di daerah-daerah yang panas. Ini yang bisa kita saksikan dari kejadian alam, bahwa zaman, masa, dan segala kejadian yang ada di dalamnya itu membuat penuaan pada badan. Ad-dahru yukhliqul abdan, bahwa masa itu menuakan badan manusia. Yang kedua dikatakan wajaddidul amal. Amal jamaknya amalun.
Amal, jamaknya amal. Amal bukan ain ya, hamzah. Pakai hamzah bukan pakai ain. Amal yakni harapan. Yakni cita-cita. Yakni khayalan. Yang diinginkan. Itu disebut dengan amal. Cita-cita, harapan, yang diinginkan. Misalnya. Nah, dikatakan zaman itu, masa itu juga memperbaharui keinginan kita. Masa itu memperbaharui cita-cita kita. Kenapa? Dan umumnya hal ini terjadi pada orang yang sudah tua malah. Bukan pada anak kecil, bukan pada orang yang dewasa, bukan. Malah terjadi pada usia yang sudah lebih tua. Kenapa begitu? Karena dia sudah melewati beberapa kehidupan dalam usianya, kan ya. Mulai dari dia sejak kecil. Misalnya dalam kehidupan masa kecilnya, dia mendapati beberapa cobaan-cobaan dalam hidup. Mau beli mobil-mobilan, tidak bisa. Misalnya mau beli mainan tembakan, tidak bisa. Mau beli mainan pedang-pedangan, tidak bisa. Mau beli mainan bonekaan, nggak bisa, dan sebagainya. Lalu ternyata dia masih hidup lagi sampai usia berapa? Misalnya sampai usia 10 tahun. Nah, di usia 10 tahun itu dia berharap yang hal yang dia tidak dapatkan di masa dia kecil itu, dia bisa dapatkan di masa itu. Ternyata di masa itu juga tidak bisa didapatkan. Lalu usianya tambah naik lagi sampai usia 20 tahun. Di usia 20 tahun itu dia mulai mengenang bahwa di masa aku kecil aku tidak bisa mendapatkan keinginanku dan sebagainya. Maka dia berharap pada usia yang 20 tahun itu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka cita-citanya, harapannya itu terus terbaharui. Kalau yang dulu masa aku kecil dan aku tidak bisa dapatkan, aku pengen boneka misalnya, maka di usiaku sekarang aku pengen misalnya punya misalnya pengen punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, punya hotel sendiri, punya rumah sendiri, punya motor sendiri, TV sendiri, dan sebagainya. Terus cita-cita terbaharui. Dan ketika itu juga tidak tercapai ataupun tidak, yakni kalau tidak tercapai maka lebih buruk. Kalau tercapai, sekalipun dia tercapai, maka ketika usianya bertambah, misalnya dari 20 naik lagi ke usia 30, maka dia akan mengatakan, oke, aku sudah berhasil kemarin di usia 20, maka aku akan berhasil lagi di usia 30. Dan terus begitu. Kemarin aku sudah berhasil mendapatkan mobil baru, maka pada periode ini, pada usia 30 ini, aku berharap bisa mendapatkan misalnya bisa mendapatkan rumah baru. Nah, terus semakin usia bertambah, semakin cita-cita dan harapannya terbaharui. Semakin cita-cita bertambah, semakin masa bertambah, semakin usia bertambah, semakin cita-cita dan harapannya terbaharui. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan wa yuqarribul maniyah. Masa itu, zaman itu mendekatkan kematian. Kenapa demikian? Karena kematian itu adalah hal yang pasti bagi setiap manusia. Dan setiap manusia itu memiliki jadwal kematiannya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki jadwal kematiannya masing-masing yang disebut dengan ajalun musamma. Disebut ajal musamma, itu adalah jadwal kematian setiap manusia. Misalnya contoh, si fulan A dikasih jatah waktu sampai hidupnya itu, sampai menemui ajal kematian aslinya itu misalnya sampai usia 60 tahun. Dan begitu juga si B dikasih sampai nemuin 70 tahun. Si C sampai misalnya 45 tahun. Si D misalnya sampai 55 tahun. Nah, itu adalah jadwal kematian aslinya. Namun terkadang betapa banyak orang yang tidak sampai pada jadwal kematiannya itu. Melainkan dia mati lebih cepat. Kalau lebih lambat tidak bisa ya. Yani melewati jatah itu tidak bisa. Jadi kalau kita sudah dikasih 70 ya sudah 70, lewat itu tidak bisa. Tapi betapa banyaknya dari umat manusia yang mati lebih cepat daripada jadwal kematiannya, dikarenakan dosa-dosanya, dikarenakan kesalahan-kesalahannya, dikarenakan memutus silaturahim misalnya, dikarenakan membuat sakit hati mukmin, dikarenakan menyengsarakan mukmin,
dikarenakan menyusahkan mukmin, dikarenakan tidak peduli dengan keadaan mukmin. Hal-hal ini membuat justru manusia lebih cepat mati dari nyawa yang sudah istilahnya distandarkan bahwa kamu hidup sampai 80 tahun misalnya. Tapi karena memutus silaturahim, membuat orang tua sakit hati, membuat saudara sakit hati, membuat mukmin kecewa, membuat mukmin terzalimi, mengambil hak mukmin, merampas hak mukmin, nggak mau tahu urusan mukmin, membuat mukmin sengsara dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya jadwalnya itu sampai 80 tahun, dia meninggal di usia 50 tahun. Jadi nggak pas di jadwalnya itu karena dosa-dosa. Lalu bagaimana caranya kita mau memperbaiki ini? Misalnya kita sudah melukai hati mukmin, sudah mengambil hak mukmin, sudah memutus silaturahim, sudah ini. Gimana caranya sehingga ini bisa terobati lagi, ini bisa kembali lagi? Maka dikatakan yang pertama, menjalin silaturahim. Hubungi ayah ibu kita, abang adik kita, paman bibi kita. Kalau ada salah minta maaf. Ayah, ibu, mumpung masih ada bapak ibu, hubungi bapak ibu. Sehat, tidak sehat, kalau tidak sehat, kalau bisa disembuhin, kalau tidak bisa didoain dari jauh dan sebagainya. Begitu juga abang adik, sesama abang beradik, memutus silaturahim antara abang dan adik, itu juga membuat cepat mati. Jadi antara abang beradik harus baik hubungan. Kalau abang beradik saja hubungan nggak baik, bagaimana kita dengan orang lain bisa baik? Jadi abang beradik hubungan harus baik. Kakak beradik hubungan harus baik. Paman ke bibi hubungan harus baik. Dan begitu. Dibangun silaturahim. Kalau itu sudah bersedekah. Sedekah itu salah satu cara untuk memperpanjang usia. Maksudnya memperpanjang usia bukan melewati batas yang sudah diberikan, tetapi menyampaikan kita pada batas yang sudah ditentukan itu. Dan mengkodok hal-hal yang sudah kita lakukan yang membuat kita lebih cepat mati tadi itu dibersihin lagi, istilahnya kayak ngepel jalan lagi, bersihin jalan lagi sehingga kita sampai di target yang akhir. Bersedekah, memberi makan fakir miskin, yatim piatu, yang mukmin, syiah, itu melancarkan urusan-urusan mukmin, membahagiakan mukmin, menyenangkan mukmin, membuat mukmin tertawa, membuat mukmin merasa bebannya itu berkurang. Itu semua dapat memperpanjang usia. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa yubaidul ummiyah. Dikatakan ternyata zaman ini, masa ini juga membuat cita-cita kita itu menjadi jauh. Masa ini membuat angan-angan kita itu menjadi jauh, menjadi tak terjangkau. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa adanya kematian. Yani ketika kita tahu bahwa akan ada kematian yang menyongsong kita, ketika kita sadar bahwa kita sedang menuju pintu kematian, ketika kita sadar bahwa kita sedang berlari ke gerbang kematian, maka kita melihat angan-angan itu pun semakin mundur hingga melewati batas kematian itu. Jadi seakan-akan begitu jauh angan-angan itu yang kita tidak gapai. Sedangkan usia kita itu hanya terbatas. Kita mau berharap mau bangun pesantren, kita punya angan-angan mau bangun masjid, kita punya angan-angan mau punya rumah gedung, kita pengen angan-angan mau punya mobil 2, kita punya angan-angan mau beli lahan sekian dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa usia saya ini tidak sampai ke sana. Saya usia saya ini paling banter-banter juga 100 tahun misalnya. Tapi angan-angan saya ini adalah angan-angan yang membutuhkan waktu 1000 tahun. Jadi kerasa jauh banget angan-angan ini. Kerasa angan-angan ini hal yang saya tidak bisa gapai. Tetapi pengen mendapatkan hal ini. Inilah kerjanya waktu, kerjanya zaman, kerjanya masa itu mempermainkan hidup manusia. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam mengatakan, man zafira bihi nas, siapa saja yang berhasil mendapatkan yang dia inginkan di dunia, dia akan kecapean, betul-betul kecapean. Saya berkali-kali mencontohkan gimana orang yang ngejar dunia itu, dia lagi pakai topi, terus dikasih lidi di depannya, terus di ujung lidi itu dipasang dolar, misalnya $100. Nah itu dikejar-kejar terus, capek banget.
pengen ini, mau mobil ini, mau TV ini, mau HP ini, mau motor ini, mau fulan, mau capek banget. Kalaupun kita bisa dapat, maka sesungguhnya jujur saja. Ini kalau kita mau adil terhadap diri kita, maka yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita keluarkan. Yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang kita sudah korbankan. Kita mati-matian mendapatkan untuk bisa beli rumah, tapi yang harus kita gadaikan, yang harus kita korbankan, yang harus kita keluarkan, yang harus kita kita belanjakan adalah harga diri kita, waktu kita, kebersamaan dengan keluarga kita, kemesraan suami istri kita, hanya untuk mendapatkan cita-cita, misalnya beli rumah baru, beli mobil baru, beli motor baru, beli HP baru. Kita harus kerja lebih full, kita harus kerja lebih lembur, yang mestinya 6 jam kita kerja 24 jam, sehingga kita sampai rumah tidak ada waktu sama keluarga, kita tidak ada waktu sama istri, sama anak, sama punah. Jadi apa yang kita sudah belanjakan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita keluarkan, tidak sebanding dengan apa yang kita sudah dapatkan. Namun, dikatakan, ini bagi orang yang mendapat. Namun, bagi orang yang tidak mendapatkan, maka ini akan jauh lebih tersiksa. Dikatakan, وَمَنْ فَاتَهُ تَعِبًا. Barang siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia akan betul-betul merasa taat. Dia merasa letih. Dia bilang, ya Allah, aku ini udah mati-matian ngejar kok nggak dapat. Nah, itu jadi kayak sesek banget. Nyesek banget tuh ya ini apa? Ya ini saya sudah belanja ini, saya sudah keluarkan ini, saya sudah keluarkan modal ini, saya korbankan waktu, saya korbankan kebersamaan anak, korbankan kebersamaan istri, korbankan ini, pekerjaan, zaman, bulan, tapi toh nggak dapat, nyesek banget. Jadi yang dapat itu kecapean, yang nggak dapat keletihan, nyesek banget. Ini kalau semua pembahasan ini, jadi hadisnya udah selesai ini. Hadisnya dikatakan ad-dahru yukhliqul abdan wa yugharrib wa yujaddidul amal wa yukarribul maniyah wa yubaidul umniyah. Terus dikatakan man dzafira bihi nasiba wa man fatahu ta'iba. Ini semua, jadi zaman itu akan menuakan badan, akan memperbaharui keinginan, cita-cita kita, akan mendekatkan kematian kepada kita, menjauhkan angan-angan dari kita. Siapa yang mendapatkannya akan kecapean, akan sengsara. Yani siapa yang mendapatkan hal itu justru sengsara, capek, letih. Dan siapa yang tidak mendapatkannya akan merasa tersiksa, nyesek dan sebagainya. Ini semua jika kita melihat dunia sebagai tujuan. Semua pembahasan kita ini ketika kita melihat dunia sebagai tujuan. Ketika kita melihat dunia sebagai hal yang harus digapai. Ketika kita melihat bahwa dunia adalah segalanya. Ketika kita melihat bahwa dunia adalah satu-satunya yang akan diraih. Tetapi jika kita memandang dunia sebagai alat, jika kita memandang dunia sebagai wasilah, jika kita memandang dunia itu sebagai perangkat bagi kita untuk sampai kepada makom tertinggi, sampai kepada takarrub ilallah, maka ini semua tidak akan ada letih. Bekerja dalam sehari 12 jam, belajar dalam sehari 12 jam, berbisnis dalam sehari 12 jam. Memang tujuannya untuk mendapatkan upah, memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu, memang tujuannya untuk mendapatkan rezeki, tetapi rezeki ini, upah ini, ilmu ini, itu akan digunakan di jalan Allah, itu akan digunakan di jalan A'immah alaihissalam. Untuk apa? Untuk kemajuan Islam. Ini tidak akan keletihan, ini tidak akan sengsara, ini tidak akan nyesek. Dia dapat nggak nyesek, nggak dapat juga nggak nyesek. Dapatnya dia tidak sengsara, tidak dapatnya juga tidak akan menyesakkan hati. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan yang dia harapkan, dia tahu bahwa itu untuk jalan Tuhan. Maka sekalipun dia letih,
Dia tahu bahwa ya Tuhan, keletihanku ini nanti akan Engkau balas ya Tuhan. Keletihanku ini nanti akan Engkau ganjar ya Tuhan. Keletihan yang aku lakukan ini hanya untuk bisa berkhidmat di jalan-Mu, membantu para wali-walimu, membantu para umatmu, membantu hamba-hambamu, membantu para mukmin. Ini semua tidak akan mungkin luput dari hitungan-Mu ya Tuhan. Jadi kita tidak akan letih. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa keletihan ini semua akan terbayar. Jadi sekalipun di dunia ini letih, kita justru bersemangat. Itu satu. Kalaupun kita tidak mendapatkan harapan itu, yakni kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, kita sudah maksimal, ternyata tidak didapatkan, kita juga tidak akan nyesek. Kita juga tidak akan, hati kita tidak akan sakit. Hati kita tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah melihat proses ini. yakni berarti kalau memang itu belum saya dapatkan, berarti memang itu belum rezeki saya. Kita akan ikhlas dengan itu. Bahwa ya Tuhan, berarti itu memang bukan taklif saya. Berarti itu memang bukan target saya. Berarti itu memang bukan tanggung jawab saya. Berarti itu adalah tanggung jawab orang lain yang mendapatkannya. Misalnya kita mau berharap membuat pesantren. Kita bercita-cita mau membuat masjid. Kita mau bercita-cita misalnya membuat lapangan pekerjaan bagi 1.000 orang mukmin. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak terjadi. Maka kita tidak akan sakit hati. Kita tidak akan nyesel. Kita tidak akan nyesak hatinya. Kenapa? Karena kita tahu ya Tuhan, berarti itu bukan taklif saya. Berarti itu taklif orang lain yang akan mendapatkannya. Kenapa? Karena saya tidak mampu. Saya sudah berusaha maksimal dan ternyata tidak tercapai. Berarti itu bukan taklif saya. Jadi kita merasa aman sama Tuhan itu enaknya. Memandang dunia sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai tangga bagi kita untuk naik kepada jenjang yang lebih. Oke? Saya kira cukup demikian. Allah kita lanjut hikmah yang berikutnya minggu depan insyaallah taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Ustaz? Sedikit aja karena saya masih mau ngajar lagi. Oh iya, dikit aja Ustaz. Tadi Azul menyebutkan bahwa kalau mempercepat itu banyak ya. Misalnya orang bunuh diri, orang yang tidak menjaga kesehatan dan sebagainya, matinya lebih cepat daripada takdirnya misalkan. Tadi yang Antum sampaikan kira-kira yang. Tapi kalau untuk mengulur atau menunda tidak bisa. Tapi ada hadis yang kalau saya tidak salah itu dari Imam Zaman, kalau nggak salah itu Imam Mahdi Ajal Farja Syarif. Waktu itu beliau masih belum belum doib. Ada seseorang sahabatnya yang bersin, kemudian dia bilang Allah memanjangkan umurmu 2 tahun, itu satu. Kemudian juga ada hadis di kalangan orang-orang Islam 3 hari ya, umurmu dipanjangkan 3 hari. Kemudian ada juga hadis-hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin ya. Apakah itu verifikasinya benar atau tidak, yaitu sedekah bisa memperpanjang umur dan silaturahmi juga bisa memperpanjang umur. Kemudian memuliakan orang tua juga bisa memuliakan. Itu kan juga menunda atau misalnya kita mengeset takdir semacam gitu. Itu bagaimana Ustaz itu? Ya kan tadi saya sampaikan, yang hadis yang antum sampaikan kan tadi saya sudah katakan bahwa misalnya kita dikasih interval 70 tahun misalnya ya. Jadi interval 70 tahun ini itu yang disebut dengan ajal musamma, yang di dalam ayat Al-Quran dikatakan ajalul musamma. Ini yang interval 70 tahun ini, dimana tidak akan mungkin lewat dari situ, enggak. 70 tahun sedetik itu tidak mungkin lewat, jadi pas di 70 tahun misalnya. Namun karena perbuatan-perbuatan kita, karena tingkah laku kita, sehingga membuat ajal kita bisa menjadi lebih cepat, sehingga di usia 30 tahun. Lalu bagaimana caranya memperbaiki si 30 tahun ini untuk kembali ke asalnya tadi, sehingga mentok sampai di ujung terakhir, yakni di 70 tahun tadi. Nah itu dikatakan seperti apa? Memperbaiki silaturahim, anak ke ayah, anak ke ibu, abang ke adik, paman, bibi, dan sebagainya. Nih, yang kedua sedekah. Sedekah ini betul-betul manjur. 2 ini sangat manjur. Silaturahim dan sedekah. Ini betul-betul manjur ya. Mujarab ya. Ini bukan saya yang ngomong. Yang pertama hadis, yang kedua pernyataan para alim ulama, para arif-arif kita, para guru-guru kita, bahwa silaturahim dan sedekah betul-betul manjur. Seperti api membakar kertasnya, langsung ces, api kena kertas, ces langsung membakar.
sedekah dan silaturahim itu langsung. Nah, kalau bersin itu ada dua. Ada bersin yang terjadi dengan dirinya, ada bersin yang dibuat. Nah, bersin yang terjadi dengan dirinya itu yang memperpanjang. Tapi bersin yang dibuat itu tidak memperpanjang. Misalnya bersin yang dibuat gimana? Misalnya mengkilik-kilik hidung, nah itu kan bisa bersin wajib. Atau misalnya memberi obat, ada obat bersin, misalnya membuat obat bersin, itu tidak. Itu yang kemarin antum tabur di hidung itu yang bersin-bersin itu ya, itu dibuat itu ya Ustaz ya? Nggak termasuk yang ditambah 3 hari ya? Itu dibuat namanya, itu tidak menambah. Itu tidak menambah. Padahal 5 kali kali 3 hari lumayan 15 hari nambahnya Ustaz. Iya, itu tidak menambah. Tetapi sedekah, silaturahim. Makanya dianjurkan itu memperbanyak sedekah, bukan banyaknya sedekah, bukan. Tetapi memperbanyak sedekah. Jadi misalnya contoh, kita punya uang 100.000 misalnya. Kita punya uang 100.000. Uang 100.000 ini jangan langsung disedekahkan 100.000, jangan. Tetapi gimana caranya? 100.000 ini dipecah jadi 10. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Terus satu-satu dikasih, ini 10.000, ini 10.000, ini 10.000, ini. Itu jadi memperbanyak sedekah. Ada satu riwayat ketika habis bersin, antum biasanya bacanya apa kalau habis bersin? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti ketika orang meninggal di malam pertama itu, ketika orang meninggal di malam pertama, pada saat mungkar nangkir itu datang, si manusia itu akan bersin. Di kuburan itu di malam pertama, pada saat mungkar nangkir datang, si manusia yang meninggal tadi itu akan bersin. Nah, bersinnya ini itu dianjurkan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ketika manusia si mayit itu membaca ini, mungkar nangkirnya balik lagi. Kan datang ini mungkar nangkir udah bawa pentungan kan, duang. Terus kita bersin, acim. Kuatin kalau bisa bersinnya kan, acim. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Mungkar nangkirnya langsung pulang lagi. Kenapa? Karena dia bilang, kita mau nanya apa lagi sama orang ini? Orang dia sudah sebutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya sudah selesai, mau apa lagi? Balik dah, udah pulang, gak ada kerjaan. Itu makanya dianjurkan ketika bersin membaca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Karena dengan kita terbiasa membaca itu, nanti pada saat meninggal itu akan berubah menjadi malakah. Jadi pas meninggal sudah jadi mayat, itu langsung serta-merta terbaca ketika bersin, acim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya, dahsyat sekali itu tips mengusir munkar dan nakir. Iya, ya itu. Tapi itu kan karena kebiasaan semasa hidup ya Ustaz ya. Iya dong. Makanya harus dibiasain. Gitu ya. Makanya harus dibiasain kalau misalnya buka jalasah, lagi rapat, lagi ngobrol sama teman, usahakan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Kenapa? Karena itu awal baru memulai. Jadi nanti misalnya kita bersin, misalnya nanti sudah meninggal, bersin lupa ngomong itu, pada saat mungkar nakir datang, man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita langsung bilang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Nah, dia langsung pulang juga. Kenapa? Karena sebelum ngomong kita terbiasa mengucapkan itu. Kita tutup dulu karena takutnya jam ngajar keduanya itu nanti tabrakan. Ada ngajar ilmu nahu untuk anak-anak talabeh. Kita doakan untuk mukminin mukminat, ayah, ibu, paman, bibi, adik, kakak kita, mukminin mukminat di mana saja berada, asatid kita, guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Abu Ammar, Allah darajatah, untuk marhum Ustaz Husin Habsyi, Ustaz Kang Jalal, terus untuk Ustaz Ahmad Rusdi marhum Ustaz
Ustaz Reza Segaf, untuk marhum Ustaz Toha Musawa, marhum Ustaz Abdurrahman Bima, dan para guru-guru kita yang lain yang telah mendahului kita, untuk marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan juga untuk para ulama kita khususnya Imam Khomeini Qudisa Sirruh Ayatul Bahjat, Alamah Hasan Zudi Omuli, Alamah Tabatabai, dan juga yang masih hidup khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah dan Ayatul Jawadi Damat Barakatuhu. Dan untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Farajul Syarif, Al-Fatihah Ma'as.